dengan dugaan pelanggaran ini, Bawaslu berkepentingan untuk menghimbau kepada seluruh pihak agar satu, mematuhi tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU dan tidak melakukan curi start terhadap kampanye pemilihan umum, dan pemangku kepentingan pemilu tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusivitas pelaksanaan pemilihan umum. Ya, sebetulnya kalau dikatakan safari politik, silakan aja, tapi yang jelas memang mereka harus memperkenalkan diri mereka. Tapi ya itu tadi, Ayu, apakah ini adalah saat yang tepat buat mereka memperkenalkan diri? Yaitu itu tentu saja mereka punya hitungan masing-masing. Dan Anies belum menjadi calon presiden secara resmi dari KPU setelah mendaftar tentunya. Ini kan baru subjektivitas Nasdem saja. Bahkan Fahri Hamzah pernah bilang ini calon presiden bohongan katanya, karena memang belum apa-apain ya. Didaftarkan juga belum, pendaftaran juga belum buka. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Anies betul-betul menjadi calon presiden. Itu risiko mereka bermain lebih dulu dari yang lain-lain gitu loh. Dan mohon maaf, ini pun belum pasti. Sudah deklarasi loh nih Bang. Loh, bukan, kalaupun ada dilempari, diapain segala itu risiko. Oke. Penjelasan Anies soal koalisi dan tudingan curi start kampanye. Jakarta bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem, Anies Baswedan, angkat bicara soal koalisi antara PKS dan Demokrat. Menurut dia, peluang itu terbuka untuk bersama-sama di pemilu 2024. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat akbar dan silaturahmi Partai Nasdem Sulsel di gedung Celebes Convention Center, Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 10 Desember 2022. Seperti dilansir dari Antara, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan konsolidasi dan komunikasi terus berjalan dengan parpol lain. Bahkan biasanya dalam setiap pertemuan-pertemuan tetap mengakomodir unsur dari daerah-daerah. Saat ditanyakan dengan gencarnya melaksanakan safari politik di berbagai daerah termasuk di Sulsel, hingga dituding pihak tertentu telah berkampanye lebih awal di luar jadwal penyelenggara pemilu, kata dia, sebelum masuk jadwal dan undang-undang. Dan di undang-undang ada hak warga negara menyampaikan pendapat. Salah tafsir. Sebelumnya, Wakil Ketua DPP Nasdem Ahmad Ali pada rapat akbar itu memaparkan, dalam perjalanan politik meskipun banyak perdebatan, salah tafsir hingga menuding Anies Baswedan telah curi start kampanye lebih awal, namun kata dia itu bukan pelanggaran. Dari jadwal safari politik Anies di Sulsel setiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dikawal simpatisan bergerak menuju kampus Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar untuk membawakan kuliah umum. Selanjutnya santap sidang di rangkaian silaturahmi bersama forum dosen di lokasi, empang milik mantan Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum IKA Unhas, Andi Amron Sulaiman. Usai menyerap aspirasi dari para dosen, Anies menuju gedung JCC untuk menghadiri rapat akbar dan silaturahmi Partai Nasdem Sulsel bersama kader, simpatisan partai dan puluhan relawannya. Selanjutnya bergerak ke Masjid Al-Markas Al-Islami untuk melaksanakan sholat maghrib. Kemudian menghadiri makan malam bersama tokoh masyarakat dan pemuka agama. Rencananya, Anies juga akan menghadiri jalan santai bersama masyarakat di Kabupaten Pangkep pada Minggu 11 Desember 2022 pagi. Elit Demokrat Andi Arief akui terima uang 50 juta rupiah dari terdakwa kasus korupsi. Jakarta Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mengakui bahwa dirinya menerima uang 50 juta rupiah dari terdakwa kasus dugaan korupsi Bupati PPU atau Penajam Pasir Utara nonaktif Abdul Ghafur Mas'ud. Hal ini yang dikatakan saat hadir dalam persidangan perkara dugaan korupsi suap atas terdakwa Bupati nonaktif PPU Abdul Ghafur Mas'ud di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda Rabu. Andi mengungkapkan uang yang diterimanya dari 50 juta rupiah yang diterimanya dari Abdul Ghafur Mas'ud di dalam kantong kresek. Uang itu diakuinya untuk kepentingan penanganan COVID-19. Meski uang itu diterimanya pada Maret 2021, elit Partai Demokrat mengklaim bahwa uang tersebut dipakai untuk membantu kader Partai Demokrat yang dilanda COVID-19. Sehingga dia mengatakan jika uang yang diterimanya tidak terkait musyawarah daerah Partai Demokrat. Sebagaimana perihal musda itu,
terkait dengan dakwaan atas Bupati nonaktif Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud menerima suap 5,7 miliar rupiah terkait proyek dan perizinan di Pemkab. Salah satu suap yang diterima Abdul Ghafur diperuntukkan bagi kegiatan musyawarah daerah Partai Demokrat. 2 kali terima uang dari terdakwa korupsi. Selain pemberian uang sebesar 50 juta rupiah yang terbungkus dalam kantong kresek, Andi Arief pun mengakui penerimaan uang keduanya yang diterimanya melalui transfer rekening. Uang itu dikirim Ghafur melalui rekening staf Demokrat, tapi dia tidak ingat jumlah pastinya. Dakwaan Bupati nonaktif PPU. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Bupati nonaktif PPU Abdul Ghafur Mas'ud menerima suap 5,7 miliar rupiah. Suap berkaitan dengan proyek dan perizinan di pemerintah Kabupaten PPU, di mana dalam dakwaan disebut jika pendakwa turut menerima uang dari berbagai pihak, seperti pihak swasta bernama Ahmad Zuhdi alias Yudi melalui Asdar Salam dan Supriyadi alias Usup alias Ucup senilai 1,8 miliar rupiah. Kemudian uang sebesar 250 juta rupiah diterima Abdul Ghafur dari Damis Haq, Ahmad Usriani alias Ani dan Husaini melalui Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara Jusman. Lalu dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU Edi Asmoro juga menerima 500 juta rupiah dari 9 kontraktor proyek di Dinas PUPR. Serta Abdul Ghafur juga menerima uang sebesar 3,1 miliar rupiah melalui PLT Serda Pemkab PPU Mulyari dari beberapa perusahaan yang mengurus perizinan usaha di Kabupaten PPU. Uang-uang itu diduga untuk menyetujui pengaturan paket-paket pekerjaan tahun anggaran 2020 dan 2021 pada lingkup Pemkab PPU, yaitu pada Dinas PUPR. Adapun uang itu disebut dipakai Abdul Ghafur untuk kegiatan musyawarah daerah Partai Demokrat. Atas perbuatannya, Abdul Ghafur Mas'ud didakwa melanggar pasal 12 huruf B atau pasal 11 junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Papan Nasdem PKS Demokrat deklarasikan koalisi pengusung Anies. Deklarasi koalisi perubahan yang bakal mengusung politikus Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 diklaim tinggal tunggu waktu. Benarkah demikian? Koalisi itu sejauh ini terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Menurut Ali, koalisi dengan PKS dan Demokrat saat ini sudah mencapai kesepakatan. Dia juga optimis setelah deklarasi koalisi perubahan akan banyak partai lain yang tertarik bergabung. Selain itu, Ali mengatakan elektabilitas Anies di sejumlah terus menunjukkan peningkatan. Hal ini disebut akan menjadi daya tarik koalisi bagi partai politik lain. Sementara itu, terkait cawapres, Ali menyebut pihak Nasdem menyerahkannya kepada Anies. Meski demikian, pilihan Anies untuk capres akan tetap didiskusikan terlebih dulu bersama koalisi. Sejauh ini, belum ada pernyataan terbaru dari Demokrat maupun PKS soal klaim Partai Nasdem ini. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sempat menyatakan pihaknya tetap menjalin dan mempertahankan koalisi perubahan dengan dua partai tersebut. Namun, dia enggan berkomentar lebih jauh soal posisi dirinya pada pemilu 2024, apakah menjadi capres atau cawapres jika Anies Baswedan resmi jadi capres.